Selamat malam, Rama, Ramani, Kalyanamita, Sukihontu, Namo Buddhaya. Semoga semua yang hadir pada malam hari ini dalam kondisi sehat dan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas aditananya, wiryanya untuk terus bergabung. Malam ini adalah pembahasan bab 8 mengenai Patana, masih pembahasan Patana ke-9 yaitu Upanisaya Pacayena Pacayo. Ya, yang sesuai dengan petunjuk dari Romo Ruby, kita harus tetap semangat. Ya, minggu lalu kita masih ingat bahwa pembahasan Patana ini mengacu pada kitab manual Patana, di mana Upanisaya Pacaya Panhawaro. Jadi pembahasan minggu lalu kita masih pada syair pertama. Tadi kita sudah sama-sama dengar chanting Patana dari Bante Rewata, yaitu dari kusala ke sukusala. Kalau kita perhatikan penjelasan Romo minggu lalu terkait dengan kitab manual Patana ini sangat banyak sekali. Karena kalau kita ingin bahas selalu mengacu pada apa pacayanya atau sebabnya, apa pacayupanadamanya atau akibatnya, dan kondisi Upanisaya Pacayena Pacayo. Nah, pacaya yang kita pelajari kemarin sangat detail sekali, banyak kalau kita perhatikan dari adanya pacaya sada, kemudian silang, kemudian sutang, cagang, panjang, sampai pacaya pencapaian jana 1 sampai jana 8. Romo mengingatkan bahwa kebajikan yang kita lakukan sesungguhnya diawali dengan adanya sada atau keyakinan. Dengan munculnya sada, maka akan sila akan dilakukan, kemudian dari sila akan berlanjut ya, sutang dilakukan, cagang sampai panya. Nah, pacayena pacayonya pada saat kondisi panya yaitu mengembangkan pandangan terang, maga, dan bahkan pencapaian abinya atau kemampuan supranatural. Nah, pembahasan mengenai abinya khususnya Idi Widanyana, Romo kemarin mengingatkan agar di-share ada di mana penjelasan Idi ini atau kekuatan supranatural magic ya yang luar biasa itu ada di bab 3. Ada di bab 3, di sana dijelaskan mengenai Pugala dan bumi, yaitu khususnya di halaman 66. Di sana dijelaskan bahwa untuk arahat, ada 3 jenis arahat, di mana arahat ada yang tidak memiliki abinya atau jana, ada yang memiliki 3 abinya, dan ada yang memiliki 6 abinya. Nah, untuk ID sendiri ini terjadi pada arahat yang memiliki 6 abinya. Ya, kita ingat ID atau kekuatan magic, yaitu definisinya adalah bisa menembus ya, arahat yang memiliki ID itu bisa menembus bumi, gunung, kemudian bisa menghilang, kemudian juga bisa menciptakan dengan pikiran segala sesuatunya. Jadi di sana jelas sekali, silakan kalian minta melihat untuk detailnya penjelasan mengenai abinya yang dimiliki oleh arahat. Ya, kurang lebih pembahasan minggu lalu seperti itu, masih dalam syair pertama, yaitu kusala pacaya kusala menyebabkan pacayupana kusala dhamma. Baik, mengawali kelas seperti biasa, mari kita bersikap anjali, kita akan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Romo Ruby untuk memulai. Silakan Romo. Ya, terima kasih Romo Ardi. Yang saya muliakan para Rama, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian semua, dimanapun kita berada, mari kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukehotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, kita memasuki pelajaran Patana yang 4 ke 50 berapa saya lupa ya. 53, Romo. 53 ya, teman-teman sekalian. Ada satu teman Romo Pandita di Kerawang. Beliau adalah muridnya atau teman dari Majelis Budayana, Romo Budi Priyatna. Ketemu dengan saya di satu acara, beliau berpesan, Romo kapan nih selesainya Patana? Dia sudah download sampai ke 50. Saya katakan sama Pak Budi Priyatna yang mengurus di Kerawang, bahwa memang pelajaran ini sampai cukup lama nanti kita ya, karena Upanisaya Panawaro yang kita bahas ini kan ada 23 halaman. Ini kita baru halaman pertama, belum aja nih ya. Jadi memang teman-teman mudah-mudahan terus kita bisa belajar dengan baik ya. Izinkan saya menggunakan whiteboard ya teman-teman, para romo-romo semua. Kita hari ini belajar ya, kita belajar Patana ya. Mohon izin saya harus menengok ke kiri terus karena harus saya terima kelas di sebelah sana ya. Teman-teman sekalian, kita akan berbicara tentang membahas Upanisaya. Ya, Upanisaya itu kan tergantungan yang sangat kuat, tapi dari kitab manual Patana ya, yang disebut Panawaro ya, Panawara atau Panawaro ya. Dan kita sudah membahas kemarin, kan kalau kita bicara Upanisaya tentu ada sebab, gitu kan? Ada sebab dan ada akibat. Dan pasti ada kondisi yang menyertainya, ya. Pelajaran yang kita bahas hari kemarin adalah sebabnya adalah kusala, akibatnya adalah kusala, ya. Dan tentu di sini adalah Upanisaya Pacayana Pacayi. Karena kita mengingat dari kitab komentar, kitab manual ya, Panawara. Nah, kusala kemarin kan panjang tuh, terakhir sampai arahat ya, tadi sampai abinya Rom. Saya tidak lihat. Terakhir sampai apa? Teman-teman masih ingat? Terakhir sampai ceto atau sampai pube. Pubeniwa satu satunya apa teman-teman? Ya, jadi teman-teman gini dulu deh. Kita flashback aja ya. Teman-teman nih, kalau kita berbicara pencapaian abinya ya teman-teman ya. Berarti abinya itu kan kekuatan. Kan kita kemarin bahasnya abinya ya. Abinya. Sebenarnya kata abinya ini berasal dari dua kata kan, abi, nyana, pengetahuan. Jadi abi itu kan tinggi, nyana itu kan pengetahuan. Jadi kan pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan yang tinggi. Gitu maksudnya ya. Pengetahuan yang tinggi. Nah, kalau kita berbicara pengetahuan yang tinggi, teman-teman, ini hanya bisa didapat, gitu ya kalimatnya, dari hasil meditasi. Nyana itu kan banyak kan. Orang kalau punya, nanti kita belum bicara abinya ya, tapi abinya ini dihasilkan dari meditasi pencapaian jana tertinggi. Kita tahu di jana, di sutta kan ada 8, terdiri atas rupa, ya rupa 4, dan arupa 4, gitu kan.
Kalau di sutta nih. Tapi kalau kita berbicara di Abhidhamma jana ada 9, ya, yaitu di rupa ada 5, di arupa ada 4. Sama, ada di arupa sama ya. 4, oh sorry, ini 5. 5, yang ini 4. Nah, kalau kita berbicara jana, tentu teman-teman akan tahu nih. Kan ada kalimat jana, nih. Maka jana itu pasti meditasinya adalah samatha bhavana. Ya. Dan kalau kita bicara samatha bhavana, tentu samatha bhavana itu kan ada 40 macam objek meditasi kan? Ada 40 macam objek meditasi. Dari 40 macam objek meditasi ini tentu tidak semua yang bisa mencapai jana. Hanya 30 ya. Nah, kita sedang belajar ini di Kamatana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bhante Nano Kamsa ya. Setiap malam Sabtu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi kapan abinya ini bisa? Karena nanti abinya itu ada 2 ya. Ada lokiya abinya, ada lokutara abinya. Gitu, teman-teman ya. Lokutara abinya. Ya. Nah, lokutara abinya ini tentu adalah asawa kayanya ya. Kemampuan untuk menyiapkan seluruh kekotoran. Asawa kayanya ya. Sementara yang kemarin kita bahas itu ada 5 ya, masih ingat nggak? Teman-teman dimulai dari mana? Masih ingat nggak teman-teman? Dimulai harus dari mana teman-teman? Harus dimulai dari mana nih? Yang 5 ini harus dimulai dari mana? Ya. Dibacaku. Dibacaku ya. Saya pakai warna hijau. Dimulai dari dibacaku. Terus dimulai dari setelah dibacaku, dibasota gitu kan? Telinga dewa, dibacaku itu mata dewa ya. Terus apa? Idi widanyana gitu ya. Idi widanyana. Ya, nyana gitu ya teman-teman ya. Terus ada kalimat apa lagi setelah idi? Teman-teman masih ingat setelah idi ada apa? Ada Ceto. ceto. Ceto itu membaca pikiran ya. Makhluk lain. Ceto. Ceto pariya nyana. Dan terakhir ada yang namanya ube. Ube itu bisa melihat kehidupan masa lalu. Ube ni wanu ube ni ube ni gitu ya. Sanu sati nyana. Ya, gitu ya teman-teman ya. 5 nih teman-teman ya. Yang 5 ini lokia punya. Ya, lokia. Lokia itu artinya kekuatan abinya yang duniawi. Semua orang yang memiliki lokia abinya ini belum tentu suci. Belum tentu bisa mencapai tingkat kesucian. Contoh Dewa Data, ya Dewa Data, Biku Dewa Data punya 5 ini, ya punya abinya 5 ini. Ya, nah makanya yang lokia idi ini atau lokia abinya ini adalah belum tentu suci. Tapi kalau mereka yang sudah memiliki lokutara abinya, yaitu asawa kayanyana, ya ini adalah yang lokutara, ya kemampuan untuk menyiapkan semua kekotoran batin. Nah ini makanya disebut lokutara abinya. Nah teman-teman nanti ingat nih, karena abinya ini dicapai oleh meditasi samatha bhavana, kan kepikiran sama teman-teman. Romo mau tanya dong. Oh ya silakan. Yang nomor 2 itu apa? Kan pertama dibacaku ya. Dibasota. Dibasota ya. Ya. Oke, makasih Romo. Ya. Ya jadi teman-teman ya, untuk bisa mencapai abinya ini teman-teman ya, abinya yang lokuya ataupun yang lokutara kan, contohnya sama Sambuddha Gautama misalnya, ya mencapai asawa kayanyana kan dijaga kedua. Kalau kita bicara meditasi, dulu kan tidak ada jam ya. Guru Buddha kan
Dulu meditasi itu kan ada di jaga pertama kalimatnya gitu ya. Saya tidak menggunakan bahasa Pali, di jaga pertama, nah, lalu di jaga kedua, dan di jaga ketiga. Kalau kita baca buku tentang pencapaian abinya itu kan di jaga pertama ini adalah di jam 6 sore sampai jam 10 malam. Di jaga kedua jam 10 malam sampai jam pagi gitu ya teman-teman. Nah di jaga keberapa Sang Buddha mencapai? Romo mau tanya lagi, Romo. Oke, silakan. Yang nomor 3. Idi Widana, Idi Widanyana. Widanyana itu apa? Kemampuan, kekuatan, kesaktian bisa mengubah diri dari satu menjadi 10, Widanyana ya. menembus tembok, menghilang gitu ya, membelah dirinya ya, kayak gitu. Idi Widanyana. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Nah, dari situ kita tahu nih bahwa Sang Buddha kan mencapai Asawakayanyana kan adalah mungkin di jaga kedua kalau tidak salah ya, di jaga kedua. Jaga kedua nih beliau mencapainya. Menyiapkan seluruh kekuatan batin, tapi Lokutara, Lokia abinya dikuasai dulu, baru nanti Lokutara ya. Nah, teman-teman, terlepas dari itu, semua pencapaian abinya itu harus dikuasai 9 jana. Ya. 9 jana dikuasai, setelah itu untuk bisa mencapai abinya ini nanti di bab 4 kita belajar masuk dari jana kelima. Walaupun mereka semua bisa menguasai 9 jana, tapi untuk bisa punya abinya ini harus dimasuk dari jana 5. Ketika dia masuk ke jana 5, dia setelah masuk jana 5, dia keluar dari jana 5, lalu dia bertekad dulu. Namanya beraditana ya. Beraditana. Beraditana untuk memasuki abinya. Teman-teman, saya ingin ngajak teman-teman begini. Ada kekuatan yang namanya Idi Widanyana. Idi Widanyana itu kan bisa membelah diri menjadi 1000, bisa menghilang gitu kan ya, bisa menembus gunung ya. Dari semua idi yang paling top yang nggak bisa orang lakukan adalah hanya 2 orang di dunia ini pada saat zaman Sang Buddha melakukan, yaitu kemampuan Yamaka Patihariya. Apa itu Yamaka Patihariya? Kemampuan tubuh terbang ke atas, tubuh pusar ke atas mengeluarkan api, lalu pusar ke bawah mengeluarkan air. Hanya 2 orang yang melakukan ini. Yang pertama adalah Sang Buddha Gautama, yang kedua adalah murid Sang Buddha yang penuh kesaktian namanya Bhikkhu Moggallana. Bante Moggallana dalam hidupnya melakukan 2 kali, Sang Buddha melakukan 3 kali. Ya. Nah, teman-teman, yang pertama kali tentu dilakukan oleh Sang Buddha ketika Sang Buddha kembali ke Kapilavastu ya, di wasa ke-8, di wasa ke-7 ya. Ketika anaknya Rahula umur 7 tahun kan. Nah, teman-teman, dari situ kita bisa melihat bahwa yang namanya pencapaian jana itu kan orang gini ya. Kalau kan kita pernah belajar kemarin ya, teman-teman, kita pernah belajar kemarin, orang mencapai jana kan, jana itu harus dicapai, kalau kita mau mencapai abinya, 9 jana dikuasai. Setelah dikuasai, masuk dari jana 5. Keluar dari jana 5, tekad dulu, aditana dulu, baru timbul abinya. Ya, timbul abinya. Nah, teman-teman, ketika timbul abinya, ini kan penuh dengan kesaktian nih ya. Ini kan sakti banget nih. Kalau sudah sakti,
Anda punya abinya, Anda bisa membaca pikiran makhluk lain, ceto parenyana, Anda bisa melihat tubuh ubeni wasanu satinyana, tumimba lahirnya makhluk-makhluk lain. Oh, ini dari mana, ceto bisa membaca pikiran, teman-teman bisa membayangkan, maka seluruh keraguan-raguan atau dikenal sebagai wici, kica, mulai hilang dari tubuh, dari batin kita. Tapi ingat ya, walaupun wici kica ini menghilang, dia hanya mengendap saja. Makanya kita pernah belajar kan, yang namanya jana itu diumpamakan seperti rumput yang sedang ditindih batu. Ketika rumput ini adalah kekotoran batin, karena kita punya jana menekan rumput kekotoran batin ini tidak tumbuh. Karena batu bisa menekan rumput sehingga rumput tidak berkembang. Jadi orang kalau punya jana, dia hanya menekan kilesa. Tapi kalau sudah punya abinya spesialis, ini mencapai dokter, ini dokter spesialis, ya. Tapi itu kata saya, ya teman-teman. Kalau kita bicara sekarang dalam kitab Usidimaga, teman-teman bisa lihat orang akan hilang keraguan-raguannya terhadap seluruh ajaran Buddha kalau bisa mencapai abinya. Kalau 31 alam kehidupan, dia bisa cek 31 alam kehidupan hanya dengan kekuatan abinya. Tapi ingat abinya ini, abinya yang mana dulu? Kalau abinya yang lokia, maka akan bisa lenyap. Berapa lama itu lenyapnya? Saya hanya dengar ya, maksimal 7 hari. Siapa yang contoh buktinya? Munggalana. Yang Arya Munggalana nih. Ya. Yang Arya Munggalana ini kan dulu dia kan di masa kehidupan sebelumnya kan pernah membunuh ayah ibunya. Dia bawa ayah ibunya ke hutan, dia masukin ke dalam karung, seolah-olah ada perampok, lalu ayah ibunya dipukuli hingga meninggal. Dan pada saat beliau menjadi seorang biku yang penuh kesaktian itu, banyak perampok-perampok yang ingin membunuhnya. Ketika dikubukin, dibunuh, kekuatan abinyanya muncul, dipacok-pacok, dia nyatu lagi tubuhnya. Tapi di hari ke-7, ada hari naasnya gitulah kalimatnya ya, di hari ke-7, Munggalana nggak bisa membalikan tubuhnya yang sudah dicincang-cincang. Bahkan membutuhkan waktu lama, sampai akhirnya baru jananya muncul lagi, abinya muncul lagi, baru dia menyatukan tubuhnya, dan setelah menyatukan tubuhnya penuh dengan darah, karena tidak bisa melenyap, dia menghadap kepada Yang Maha Suci Buddha untuk parinibbana. Ini jelas ya, teman-teman, kalau kita lihat ini, pemakaian abinya aja nggak bisa terus-menerus. Karena muncul lenyap. Makanya kenapa bisa lenyap? Kalimat di sini. Nah, kalau kita bicara film-film depan mata kita, film superhero gitu ya. Nah, superhero itu kalah lah dengan kalau kita punya abinya ya. Abinya superhero itu nggak setara dengan abinya yang dimiliki oleh para biku, para arahat di masa lalu. Tapi teman-teman, kalau orang punya kesaktian, dia akan tetap mempertahankan kesaktiannya dan nggak mau keluar dari kesaktiannya. Makanya orang ini, mohon maaf ya teman-teman, ada satu kisah cerita. Saya sering menggunakan cerita ini ya. Di zaman Sang Buddha ada seorang Brahmana. Brahmana ini, maaf ya, dia bisa berjalan di atas air loh teman-teman. Ya, si Brahmana ini nih bisa berjalan di atas air, menyeberangkan sungai yang deras untuk pindah ke tempat. Ini kan dia di seberang sini nih. Ini sungai,
Dan dia bisa pindah tempat ke sini dengan berjalan di atas air. Sang Buddha bertanya kepada Brahmana ini, "Hai Brahmana, berapa lama engkau membutuhkan waktu duduk meditasi sehingga bisa berjalan di atas air?" Apa kata Brahmana itu? "Sang Bagawa, saya membutuhkan waktu hampir 20 tahun supaya bisa berjalan di atas air. Dan saya bisa menyeberangkan sungai ini." Sang Buddha mengatakan kepada Brahmana ini, "Brahmana, aku tidak akan menggunakan waktuku 20 tahun hanya untuk bisa menyeberangkan air di atas sungai ini. Aku cukup membutuhkan waktu 100 uang tel bisa berjalan di atas air. Pakai apa? Pakai perahu. Kita bayar tukang perahu, kita naik kapal atau naik sampan ini, kita bisa berpindah dari seberang sini ke seberang berikutnya. Nah, ini membuktikan kepada kita ya, Romo Ramani dan teman-teman sekalian, bahwa ternyata bahwa kita ini habisnya itu bukanlah tujuan, bukan goal yang kita ingin capai. Anda akan letih, lelah, capek hanya untuk mencapai abinya. Padahal tugas kita apa? Tugas kita adalah melenyapkan seluruh kekotoran batin kilesa tadi. Kilesanya harus kita buka. Dengan cara apa? Tentu dengan cara meditasinya adalah vipassana, ya, vipassana. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Betapa tadi di minggu lalu kan kita bicaranya tentang abinya ya. Mata dewa, telinga dewa itu ya, apakah didapat dari meditasi? Kehidupan sekarang ya. Apakah kita juga kan bisa nolongin orang lain dapat dibacaku di basota kan sampai meditasi. Tapi pasti masa lalunya kita pernah meditasi. Sekarang buahnya masih ada dikit-dikit gitu ya teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Sekedar tambahan. Nah, sekarang kita masuk lagi. Kita kan sedang bicaranya kusala ke kusala ya. Kusala ke kusala. Dikit lagi nih sebenarnya ya. Kusala ke kusala ya. Dikit lagi teman-teman ya. Nah, yang berikutnya teman-teman ya, kita lihat yang berikutnya. Bentar nih, saya harus rapin. Ya. Yang berikutnya kalau kita teman-teman tadi kan bicara ide, bicara segala macam. Kemarin ada kalimat yang satu harus saya tambahkan pakai bahasa Pali ya. Kalimatnya saya tulis dulu ya. Nih ya, teman-teman ya. Kalimatnya adalah yata. Yata kamu. Yata kamu pagana paganyanan. Itu teman-teman. Ya. Yata kamu paganyanan. Lalu di sebelah sininya adalah ana gatang gitu ya. Ana gatang sanyanasa. Apa itu kalimat yata kamu paganyanang anagatang sanyanasa? Ini kalimatnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, teman-teman. Yata itu kelahiran apa? Pengetahuan. Pengetahuan apa ya? Kelahiran gitu ya. Kama itu ya. Kelahiran sesuai dengan kama seseorang.
Tuh, ya. Dan biasanya ini bisa dikuasai apa? Yang bisa mengetahui kekuatan karma ini kan sama Sang Buddha biasanya. Kalau anagatangsa nyanasa adalah kepengetahuan kehidupan mendatang. Kepengetahuan kehidupan mendatang. Nah, jadi teman-teman tahu ya, jadi kalau kita punya pengetahuan yata kamu paganyanam anagatangsa nyanasa, ini sebab kalau kita bisa melihat pengetahuan kehidupan sesuai dengan karma seseorang, maka akan berakibat kita akan bisa mengetahui kita akan dilahirkan di kehidupan akan datang seperti apa. Ya. Dan kalau kita bisa tahu ini kan kita akan seram ya untuk melakukan keburukan atau kejahatan. Karena kita tahu nanti kita akan lahir di mana ya. Pengetahuan ini pasti pengetahuan yang luar biasa. Ya, teman-teman seperti itu ya. Saya lanjutin ya teman-teman. Kita tinggal terakhirnya dikit lagi. Terhadap kusala dan kekusala. Ya. Yang berikutnya. Patamsa. Patasa ya gitu ya. Patamasa, magasa, parikama. Parikama tahu ya? Teman-teman kemarin kan ya? Parikama. Lalu ini ke arah yang namanya patamasa magasa. Saya terjemahkan dulu, kita jelasin ya teman-teman ya. Ini kalimatnya adalah persiapan. Parikama kan persiapan ya. Ini parikama itu artinya persiapan. Persiapan memasuki maga, jalan patamasa pertama ya. Persiapan untuk memasuki maga itu jalan ya. Memasuki jalan atau maga pertama. Karena ada patama ya. Patama itu pertama ya, pertama. Kalau ini menjadi sebab, teman-teman jadi sebab, akan berakibat kemana? Ke patamasa maga. Apa itu patamasa maga? Ke maga pertama. Maga pertama itu apa, teman-teman? Kita tahu ada 4 kesucian. 4 sotapati maga, sakadagami maga, ananggabi maga, dan arahata maga. Ya. Nah, kita lihat sekarang kita harus berpikir ya. Teman-teman, nanti kita akan ketemu seseorang, kita nih manusia nih ya. Kita bisa nggak? Kita punya benih kebudahan loh ya. Kita ini sebagai manusia punya benih kebudahan. Kenapa kita punya benih kebudahan? Karena kemarin kita belajar di bab 7 bahwa maga 8, jalan mulia busur 8 itu kan kalau kita kembalikan ke paramata dhamma gitu ya. Ada di citasika ya teman-teman. Citasika ada di mana? Di batin kita. Berarti di dalam batin kita ada bersemayam benih kebudahan yang kalau kita munculkan jadi maga 8. Seseorang yang ingin mencapai, karena seorang punya benih kebudahan, berarti dia punya kesempatan yang sama. Baik itu laki-laki atau perempuan, punya kesempatan yang sama untuk bisa mencapai kesucian. Mencapai kesucian. Gitu kan? Karena kita punya kesempatan yang sama dong, karena kita punya benih kebudahan yang sama. Kita bisa mencapai kesucian. Dan untuk bisa mencapai kesucian itu, teman-teman, nggak usah pergi jauh-jauh. Karena kesucian ini bisa diraih
asal Anda melakukan meditasi atau cita bawana, objeknya adalah vipassana. Pandangan terang. Ya. Dengan cara duduk mengamati fenomena batin dan jasmani sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Nah, bagaimana proses ini? Terjadinya kesucian. Nah, nanti kita akan bahas di bab 4 ya, teman-teman, terkait dengan proses witi. Nah, kalau proses kesucian, proses jalan kesucian ya, jalannya witi ya. Kan harus pintu batin nih. Ya, teman-teman ya. Maka jalannya adalah harus mengambil objek masa lalu. Bawangga calana. Objeknya masa lalu. Lalu, kenapa objek masa lalu? Karena di masa lalu kita sudah belajar tentang cita, cetasika, dan rupa. Lalu kita, objek masa lalu itu diputuskan ke objek sekarang. Ini bawangga calana, bawangga paceda. Dari bawangga paceda, masuk ke pintu namanya, rangkaian berikutnya adalah mano, ini kuning sih ya, salah. Ya. Teman-teman, ini harus adalah mano duara. Pintu batin. Nih, pintunya kan kalau duduk meditasi kan harus pakai pintu batin. Ini pintunya harus pintu batin. Ya. Nah, kalau kita berbicara ini pintu batin, teman-teman ya, maka Anda duduk dengan meditasi, pintunya pintu batin. Nanti kalau sudah mencapai pintu batin, ini semua dianggap sebagai harus masuk ke parikama dulu nih. Ini yang namanya parikama. Parikama, ya. Dan setelah parikama nanti masuk ke upacara. Masuk ke apa? Anuloma. Masuk ke mana? Good Prabu. Masuk ke mana? Maga pertama. M pertama. Karena kita sedang bicara ini. Patamasa maga. Maga pertama. Kalau maga pertama, berarti ini siapa maga pertama ini? Sotapati maga. Ya, ini adalah Sotapati maga, teman-teman. Dan kalau sudah Sotapati maga, maka dia menjadi pala. Sotapati pala. Sotapati pala. Sotapati pala. Tergantung berapa lama dia dalam kondisi pala. Nanti kembali ke bawangga. Tapi penyebabnya dari mana? Penyebabnya dari patamasa maga parikama. Nih, penyebabnya ini patamasa. Patamasa maga parikama. Ini menjadi sebab. Kenapa? Karena objeknya sudah vipassana. Nggak pakai samatha, karena langsung vipassana dia. Mengamati nama rupa sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Pada saat duduk udah mengamati nama rupa dalam sebagai anicca, dukkha, dan anatta, maka dia masih menggunakan namanya patamasa magasa parikamang patamasa maga. Begitu, teman-teman. Ya. Sampai situ dipahami ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini sudah ya, saya hapus ya, teman-teman. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Yang ini kalau sini patamasa, berarti yang kedua apa? Kalimatnya, teman-teman. Dutiasa. Dutiasa dua ya, berarti ya. Magasa. Terus parikama, ya. Di sini tentu apa? Teman-teman. Dutiasa. Apa ini? Magasa.
Kalau ini kemaga pertama, jadi kemaga kedua ya. Saya pakai tulisan lagi. Ini sama teman-teman, tapi ini adalah jalan maga kedua ya. Ini kedua, ini kan pertama, ini kedua. Karena ada kalimat dutiasa. Sama, ini kemaga kedua. Kira-kira maga kedua itu apa teman-teman? Sotapati maga, yang keduanya jadi apa? Saka, gami, maga. Gitu ya teman-teman ya, saka, gami, maga. Nah, gimana Romo cara jalannya? Sakadagami dapat dicapai kalau kita sudah sotapati. Artinya apa dia ini? Artinya dia adalah, kalau kita gambar gini ya, artinya dia ini adalah seorang, udah bukan putu jana nih. Dia seorang sotapati. Magapala. Ya. Karena dia sudah mencapai ini kan ini. Ya. Patamasa magasa. Ya. Teman-teman. Seorang sotapati Magapala ini dia melakukan meditasi. Meditasi apa? Samatha Vipassana. Tentu JM8 ya. Dikembangkan JM8. Setelah dia mencapai dari pakai proses apa ini? Tentu pintu batin mano dwara. Karena dia sudah keluarga Sotapati, berarti dia keluarga siapa? Sotapati itu keluarga siapa? Keluarga Lokutara. Bukan lagi keluarga Kamawacara. Nah, karena dia adalah keluarga Lokutara, maka proses witinya begini, teman-teman. Dia tetap mengamati dengan proses. Dia masih mengambil objeknya 8 SJM8, dia dibawa ke celana, ya, objek meditasi Vipassana diambil dari yang lalu yang sudah dia pelajari, lalu dia menggunakan pintu batin, manodwara, gitu ya. Dia tetap harus dari parikama. Nih, parikama. Tapi parikama dia, kan dia sudah mulai dari Sotapati. Berarti parikama yang kedua ini, karena kan sudah kan ingin mencapai jana 2. Kalau parikama yang pertama kan jadinya dia berarti maga pertama. Ini parikama yang kedua. Pasti di dalamnya habis parikama ada upacara samadhi, ada anuloma, ada tadi kan ada gotrabu ya, teman-teman ya. Gotrabu kan tadi ada ya. Gotrabu baru Pak Maga ya. Saya lupa nih tadi ada gotrabu. Tadi yang pertama itu ada gotrabu. Di sini ada wodana. Apa itu wodana? Wodana adalah pemurnian. Kenapa pemurnian? Karena dia sudah mencapai Sotapati Maga. Ditinggal murnikan saja. Dia sudah pindah keluarga. Sudah keluarganya keluarga Lokutara Cita. Makanya pakai wodana dia. Setelah wodana baru maga kedua. Maga kedua ini tentu adalah si Sakadagami maga. Dan baru nanti Saka pala kedua. Pala lagi. Tergantung berapa banyaknya pala. Nah, jadi beda yang pertama ya. Kalau yang pertama ini bukan wodana, tapi apa? Gotrabu. Kenapa yang pertama itu Gotrabu? Karena dari keluarga Putujana, dari keluarga Mahagata, pindah ke keluarga Lokutara. Nah, Gotrabu adalah pergantian silsilah. Gotrabu adalah pergantian silsilah. Nah, karena dia pergantian silsilah, maka dia
dari keluarga Putujana ke keluarga Lokutara. Tapi kalau sudah masuk keluarga Lokutara, kalimatnya adalah Wodana. Pemurnian. Nanti ini berlaku sama ya teman-teman ya, untuk Tatia. Nih, berlaku sama untuk yang berikutnya ya teman-teman. Yang berikutnya adalah Tatiasa. Magasa. Parikaman. Ini jadi apa? Tatiasa, Magasa. Ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman tahu tuh, berarti kalau di Tatia 3 berarti apa nih ya? Yang ketiga itu yang apa berarti? Tatia itu berarti yang ketiga itu apa? Anagami. Anagami apa? Maga. Ini berlaku apa? Berarti dari seorang anak sakadagami meditasi. Lalu ini jadi yang ketiga nih. Parikama yang Tatia, Wodana tetap, Maga yang ketiga. Tuh. Maga yang ketiga, teman-teman. Ya. Sampai di situ dipahami, teman-teman? Sampai situ dipahami nggak kira-kira? Teman-teman dipahami sampai situ? Pahami ya? Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya habis Tatiasa apa, teman-teman? Catusa. Ya, teman-teman ya. Catusa, teman-teman nih. Kalimatnya ini saya tambahin. Yang berikutnya pasti catu 4 ya. Catu tasa. Magasa. Parikama. Apa? Sama ya? Ini apa ya? Catusa. Magasa ya, teman-teman ya. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini berarti di ketiga, yang keempat nih. Kalau yang keempat berarti ini apa? Keempat dari seorang anagami ke maganya yang keempat nih. Yang keempat itu adalah seorang arahat. Catutasi itu berarti yang arahat. Arahata. Maga. Nah, gitu teman-teman ya. Ya, teman-teman tahu ya, teman-teman ya. Itu dari parikamanya. Nanti sekarang pencapaiannya nih. Kan ini menjadi sebab, ini akibat. Sekarang ini jadi sebab nih. Yang apa patamasa jadi sebab, nanti apa akibatnya kita lihat nih ya. Terakhir ya teman-teman, untuk kesalahan nih ya. Yang berikutnya teman-teman ada kalimat namanya patamo, patama ya. Patamo itu pertama sama, tapi kita membicarakan patamo mago. Maga. Ini jadi dutia magasa. Sa magasa. Ini jadi sekarang dutio mago menjadi tatiasa magasa. Ini tatio gitu ya, teman-teman ya. Tatio mago ya. Tatio mago. Menjadi apa teman-teman? Catusa. Catutasa. Magasa. Sekarang catusa magasa ada nggak, teman-teman? Nggak ada.
Karena kan udah keempat terakhir. Masa 4 ke 5 kan nggak ada. Apa itu patamo? Ini gini ya, kita bicara. Patamo itu pertama. Maga pertama, gitu kan. Maga pertama menjadi sebab akan berakibat ke maga kedua. Maga kedua akan berakibat ke maga ketiga. Maga ketiga akan berakibat ke maga jalan keempat. Ya, satu itu Sotapati, satu itu adalah Sotapati Maga, yang dua adalah Sakadagami Maga, yang ketiga adalah Anagami Maga, yang keempat adalah Arahata Maga. Kita pernah mengatakan ya teman-teman bahwa yang namanya maga atau mago ini hanya sekali dalam kehidupan kita. Seumur kehidupan kita kalau kita sudah mencapai Sotapati Mago, pasti akan menuju Catusa Magasa. Karena minimal 7 kali lagi lahir. Pasti ke Catusa Magasa. Ya. Tapi kalau Patamo Mago tidak kita capai, jangan pernah berharap Dutiasa Magasa, Tatiasa Magasa, Catusa Magasa bisa kita raih. Ini pintu masuk untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian berikutnya. Ya, maga pertama yang kita raih akan bisa kenapa orang kalau sudah mencapai Sotapati nih? Kita pernah belajar kan? Kalau nggak sekali lagi lahir Sotapana, Sota Arahat, kalau nggak 5 kali lagi lahir Arahat, atau 7 kali lagi lahir Arahat. Minimal kalau kita sudah mencapai Patamo Mago, yaitu Sakadagami Maga, kita tertutup 4 alam apaya. 4 alam apa itu adalah 4 alam menyedihkan. Tertutup. Seorang Patamo Mago, seorang Sakadagami Maga, tidak akan mau melakukan pelanggaran Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis. Seandainya dia dipaksa untuk dibunuh, ya, sementara dipaksa dibunuh oleh seorang dipaksa oleh raja untuk membunuh, dia tidak akan melakukan. Karena loba mulanya sudah lenyap, ya, kekotoran batinnya 12 akusala, dari 12 akusala 5 sudah dia lenyapkan, sehingga otomatis seorang Sotapati Mago tidak mau melakukan pembunuhan, pencurian dan sebagainya, ya. Nah, ini tertutup pintu alam apaya 4. Makanya kalau sudah tertutup pintu alam apaya 4, ini sudah aman. Minimal 7 kali lahir kita pasti mencapai arahat. Tapi kalau kita belum bisa mencapai Sotapati Mago, maka ada kesempatan, ada kemungkinan kita akan lahir di 4 alam apaya yang dikatakan oleh dalam Abhidhamma sebagai rumah sejati kita. Ya, ini rumah sejati kita nih, ya, terkait dengan 4 alam apaya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, dikit lagi teman-teman ya, dikit lagi ya. Nah, selesai nih terhadap kusala ke kusala ya. Ini selesai ya, saya hapus dulu. Tambahin dulu ya teman-teman ya. Yang berikutnya ya. Yang berikutnya teman-teman. Yang cairnya ya. Seka.
Seka itu teman-teman ada kalimat seka. Seka itu masih belajar. Seka jadi sekia gitu ya, masih belajar. Seka maga magang. Apa upanisaya. Upanisaya. Jadi ini seka magang upanisaya itu jadi apa teman-teman? Isinya apa sih? Seka magang upanisaya itu. Nah, teman-teman nanti akan ketemu dia jadi apa nih? Jadi banyak ya. Pertama jadi anupanang. Anu, P-nya 2 ya. Anupanang, N-nya juga 2. Maaf ya. Ya, anupanang. Sekamaga upanisaya menjadi anupanang sama pating. Sama pating. Upadeti. Upadenti. Saya tulis dulu ya kalimatnya ya. Sekamagasa upanisaya menjadi upanang, anupanang jadi sekarang upanang. Upanang ya. Lalu yang terakhir dia menjadi sankare. Sankare hapus ya teman-teman ya. Menjadi sankare. Sankare anicato. Bisa dimahami ya teman-teman ya, anicca gitu ya. Anicato, ducato, anato, anatato, sakare, anicato, ducato, anakato, wipasati. Sini ya. Wipasanti. Apa nih ya, satu bait lagi ya. Apa ini seka magasa upanisaya? Teman-teman masih ingat nggak apa itu seka? Kan ada pugala ini kan kalau kita bicara makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu kan ada 2. Ada putu jana, orang biasa ya. Ada Arya Pugala, orang suci. Tapi Arya Pugala ini ada yang bukan Arya Pugala sebenarnya. Putu jana sama orang ya di Arya Pugala ini ada Arya Pugala itu ada yang masih belajar. Ada yang udah belajar. Yang masih belajar namanya seka. Seka itu masih belajar. Yaitu siapa? Terdiri atas Sotapati, ada Sakadagami, ada Anagami. Kalau arahat disebut Arya Pugala. Tapi kalau Seka Pugala, itu artinya Sotapati Magapala, Sakadagami Magapala, Anagami Magapala. Jadi kebayang sekarang ya, Seka Pugala, Seka Maga itu siapa? Seka Maga itu berarti, saya pakai pulpen lain ya teman-teman. Jadi Seka itu adalah yang masih berlatih. Itu kalimatnya ya. Yang masih berlatih. Atau belajar. Siapa sih yang masih berlatih dan belajar itu? Tadi kan saya katakan kan ada Sotapati, Sakadagami, sama Anagami ya. Dengan kebergantungan yang kuat pada maga. Apa itu maga? Sang jalan. Atau maga.
Ya, seka magang upanisaya yang masih berlatih atau belajar seperti Sotapati, Sakadagami, Anagami dengan ketergantungan yang kuat pada sang jalan. Anupananang, apa itu Anupananang? Masih ingat teman-teman Anupananang? Anupananang itu menghasilkan pencapaian-pencapaian yang belum muncul. Upananang itu kan upanang itu yang belum muncul. Apa saja itu yang belum muncul? Yang belum muncul kan dari 10 dari 5 belenggu, dari 10 belenggu misalnya gitu kan ya. Dari 10 belenggu kan dia hanya seorang Sotapati, seorang Seka dan Sakada. Seka itu Sotapati hanya melemahkan menghancurkan 3 belenggu, Sakadagami melemahkan 3 belenggu dan 2 belenggu, lalu Anagami melemahkan 5 belenggu. Yang belum muncul 5 belenggu lagi, masih belum muncul nih ya, Anupananang sama Pating Upadenti. Lalu yang Upanang, urutan apa? Upanang itu kan berarti yang telah muncul. Apa yang telah mereka memasuki pencapaian-pencapaian yang telah muncul. Jadi apa sih yang dikembangkan sih, teman-teman? Anupananang, Upanang, gitu. Apa teman-teman? Ini adalah daya upaya benar sebenarnya, ya. Semua yang belum muncul segera muncul, yang sudah yang khusus satu yang belum muncul segera dimunculkan ya. Karena kita masih ingat nggak di bab 7 kita belajar. Nah, sekarang Sankara, Sankare, Anicato, Dukato, Anakato, Wipasanti, Wipasati itu melatih tanpa diri ya. Jadi kita apa sih formasi-formasi gitu ya. Sankara itu kondisi ya. Mereka berlatih Wipasana nih ya. Wipasana itu Wipasana. Mereka berlatih ya pandangan terang pada ketidakkekalan gitu kan. Terus apa lagi teman-teman? Dukato, apa dukato? Penderitaan dan tanpa diri. Ya, dari formasi-formasi, dari kondisi-kondisi, dari formasi-formasi. Tuh, begitu teman-teman. Ya, jadi Seka Magasa Upanisaya menjadi sebab. Apa itu sebabnya? Yang masih belajar, sangat tergantung kuat pada jalan, maka dia akan menimbulkan 3 akibat. 3 akibat yang pertama adalah Anupanang sama Pating Upadenti, Upanang sama Pajanti, dan Sankare, Anicato, Dukato, Anatato, Wipasanti. Nah, jadi sebabnya akibatnya jadi 3 nih. Tuh. Akibatnya jadi 3 ya, teman-teman ya. Akibatnya jadi 3. Terakhir satu lagi nih ya, teman-teman ya. Ya ini sudah dipahami ya tentu ya teman-teman ya. Nah, terakhir saya clear chat sebentar. Yang terakhir adalah waktunya masih keburu ya. Mago. Berakibat, ini mago ini jalan, berakibat 1. Akibatnya apa? Sekhanang. Ya. Sekhanang. Lalu bisa berakibat lagi menjadi Atha. Atha 8 ya. Apa sih? Atha itu kan sebenarnya 8 ya. Atha Pati Sambida. Pati Sambidaya. Kalimat pakai iya, yaitu kata sambung.
Ata pati sambidaya, ya. Lalu bisa berakibat kepada apa? Dari magau jalan. Dhamma pati sambida. Pati sambidaya, ya. Bisa berakibat apa lagi, teman-teman? Terakhir, ya, masih ada terakhir ya. Niruti pati sambidaya, gitu teman-teman. Ya teman-teman, itu kusala ya. Dan terakhir adalah yang kelima, pati bana, pati sambidaya. Tuh, begitu teman-teman. Ya, mago jalan. Mago itu kan jalan kesucian ya, jalan ya. Mago jalan menjadi akibat, sebab. Sebabnya bisa jadi akibat. Akibatnya jadi 5. Jalan ini bisa menjadi sekang. Apa itu sekang? Pada yang masih berlatih. Berlatih ya. Lalu ata pati sambida, pengetahuan analitis ya. Pengetahuan analitis ya. Lalu dhamma. Oh, dhamma apa teman-teman? Pengetahuan analitis dari dhamma. Kalau atta dari apa? Atta itu dari makna ya. Atta itu dari pengetahuan analitis dari makna. Dari makna atau arti. Makna atau arti. Kalau ini pengetahuan analitis dari dhamma. Karena kalimat dhamma ya, dari dhamma. Kalau nira apa itu teman-teman? Nira itu niru ya, niruti. Niruti itu kalimatnya apa ya? Dari bahasa ya. Pengetahuan analitis dari bahasa. Dan yang terakhir yang disebut sebagai pati bana. Apa pati bana teman-teman ya? Pati bana itu adalah pengetahuan analitis dari pati bana itu pengetahuan analitis dari 3 hal di atas. 3 hal di atas itu yaitu atta pati sambida, dhamma pati sambida, niru pati sambida ya, pengetahuan analitis dari 3 yang di atas. Ya, 3 yang di atas itu adalah ini 1, ini 2, ini 3. Ya, teman-teman ya. Seperti itu kalimatnya. Dan tentu ada kalimat penutup di sini ya. Kita harus tahu kalimat penutupnya. Kalimat penutupnya adalah tanang, tanah, kosalasa. Tanah, kosalasa. Apa itu teman-teman? Pengetahuan tentang kesimpulan. Tentang kesimpulan yang benar dan salah. Tuh, begitu teman-teman ya. Jadi ternyata maga ini bisa melahirkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bisa menghasilkan pati sambida. Bisa menghasilkan pati sambida itu yang terdiri atas atta pati sambida, dhamma pati sambida, niroti pati sambida.
Nah, nanti minggu depan coba kita akan bedah sedikit sebelum masuk ke konsep aku salah terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan makna, arti, dan bahasa ya. Saya pikir cukup situ ya teman-teman. Terima kasih Romo Ardi. Aduh, saduh, saduh. Baik, tetap semangat buat kita semua. Ya, semakin menarik sebenarnya. Tadi diawali yang penambahan mengenai pakatu, panisaya, ketergantungan yang kuat secara alami. Ada penambahan sekitar 8 pacaya lagi yang berasal dari kucala, mengakibatkan pacayupana dhamma kusala juga. Tadi Romo menjelaskan mengenai abinya sangat menarik. Untuk lebih detailnya, kembali kami sampaikan penjelasan dari abinya yang dimiliki oleh arahat dapat kalian bisa lihat di bab 3 halaman 66 ya, mengenai pembahasan mengenai pugala dan bumi. Kemudian tadi banyak ya pacaya dan pacayupana dari kusala ini kita sama-sama sudah lihat. Walaupun hanya sebatas teori, setidaknya ini menjadi pengetahuan baru bagi kita semua. Ya, tetap semangat untuk kita semua. Kami percaya Mahabuta kita semua, Mahabuta 4, Patawi, Apo, Tejo, Wayodato masih seimbang, Romo Ruby ya. Ya. Mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, masih tersisa sekitar 14 menit ke depan menuju pukul 9 malam. Silakan kalian Nemita yang mau bertanya langsung buka speakernya atau bisa juga bertanya melalui kolom chat. Ya. Dari co-host dulu lah, dimulai Romo ya. Sekarang co-hostnya tambah 1 nih, Ibu Sriana. Silakan co-host Ibu Sriana. Oke. Silakan. Berarti kalau sudah mencapai jana 1 itu langsung bisa masuk jana 2. Maaf, yang kesucian pertama itu bisa masuk kesucian kedua ya? Ya, secara otomatis kita karena sudah anuloma, sudah satu rel dia. Jadi kita pernah tahu kalau orang sudah mencapai Sotapati Magga, kepala secara otomatis dia tinggal mengembangkan, menyempurnakan 4 km dengan JM 8-nya, pasti kalau nggak sekali lagi, 5 kali lagi, 7 kali lagi pasti lahir menjadi anagami, menjadi Sotapati, Sakadagami, anagami dan arahat. Makanya disebut anuloma dia. Pasti udah di jalan terus maju gitu loh, Ramani. Ya, sesuai petunjuk dari Bante Nyanu Kamsa ya Romo di bab 9, target hidup kita setidaknya Sotapati atau kalau nggak mencapai kesucian tingkat pertama alam Brahma. Ya, seperti itu Romo ya. Iya, karena kalau alam Brahma kan kita udah pasti nanti kalau kita nanti tumima lahir dan alam Brahma kan nggak mungkin langsung ke alam apaya 4. Karena kalau kita sudah belajar di bab 5, mereka yang lahir di alam Brahma setelah kamanya habis, dia akan lahir minimal di alam dewa atau alam manusia. Tapi kalau kita lahir di alam manusia atau di alam dewa 6, kemungkinan untuk lahir dalam apaya sangat mudah, Romo. Gitu ya. Nah, betul kenapa harus tingkat kesucian Sotapati pertama. Karena kalau kita sudah mencapai Sotapati, minimal alam apaya tertutup. Dan kalau sudah tertutup, kita tidak akan mungkin melakukan pelanggaran sila. Dan kalau kita tidak melakukan pelanggaran sila, berarti sila kita bersih. Kalau sila kita bersih, pasti meditasi kita baik. Gitu loh, ya. Baik, Romo. Ada dari Rama Effendi, raise hand nih. Silakan, Rama Effendi, tolong dibuka videonya. Ya. Malam Romo. Malam Romo ya. Malam Romo, saya kemarin hari Senin nggak bisa ikut, tapi saya lihat YouTube. Jadi timbul pertanyaan saya yang tentang swabhawa
Suta itu Romo, Swabawa ya. Sabah Asawa Sutta. Sabah Sawa. Sabah Sawa Sutta. Tentang melihat, hanya melihat, mendengar, hanya mendengar itu Romo ya. Oh iya. Gimana? Iya. Nah ini pertanyaan saya gini Romo. Kalau kita melihat wihara atas Sang Buddha, timbul kegembiraan, timbul kebahagiaan. Itu adalah suatu yang baik kan. Kita melihat tidak hanya melihat, jadi timbul pikiran, timbulan gembira, piti, senang, bahagia kan. Jadi bukan hanya melihat ya Romo ya. Tapi kalau kebalikannya Romo, kita melihat misalnya sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik. Nah, timbul pikiran loba, dosa, moha itu. Nah, itu gimana tuh Romo ya? Nah, itu Ya, baik Romo Ferry. iya. Jadi kita tidak hanya melihat lagi kan Romo. Itu yang jadi pikiran saya pada saat saya melihat YouTube itu hari Senin itu Romo. Timbul pikiran hanya melihat, itu kata-kata itu bagus sekali sebenarnya Romo. Tapi prakteknya itu bagi saya masih agak sulit untuk menimbulkan yoniso manasikara ya Romo. Pada saat hanya melihat itu Romo ya. Benar loh, terima kasih Romo. Baik, kita melihatnya dulu nih. Melihat wihara. Ya Romo ya, wihara. Terus melihat tadi kan karena Romo contohnya melihat wihara. Wihara atau altar Buddha gitu ya. Iyalah, oke lah altar, kan di dalam wihara ada altar. Ya. Romo ya. Ketika Romo melihat wihara, gitu ya Romo ya. Kan di dalam Sabah Sawa Sutta kan dikatakan selama ini kita tidak melihat kenyataannya melihat, tapi sebenarnya tidak melihat. Kenapa tidak melihat? Karena pasti timbul kesenangan. Melihat wihara saja Romo atau altar Buddha. Kita melihat kan timbul apa Romo? Setelah melihat timbul senang. Ya somanasa ya Romo ya. Somanasa, senang. Senang kita di sini Romo belum tentu mahakusala loh Romo. Kita nggak bisa mengetahui senang di sini bisa loba loh Romo. Karena senang di sini kan ketika kita melihat wihara bagus, altar bagus, timbul senang. Kalau timbul senang tidak melekat, MKU Romo jadi mahakusala. Tapi kalau senangnya jadi timbul kemelekatan baru, berarti kita belum melihat, hanya sekedar melihat. Kenapa? Kalimat di sini lebih dalam Romo. Melihat hanya sekedar melihat gitu ya Romo ya. Hanya sekedar melihat karena ada kebijaksanaan tentu ya. Hanya sekedar melihat. Kenapa bisa melihat hanya sekedar melihat? Karena ada panya di sini Romo. Panya muncul dari apa? Wihara yang bagus, altar yang bagus. Itu hanyalah awini boga rupa 8. Apa itu awini boga rupa 8? Hanya 4 mahabhuta, ya. Hanya 4 mahabhuta yaitu Patawi Dhatu, Apo Dhatu, Tejo Dhatu, dan Wayo Dhatu. Serta 4 turunannya. Apa masih ingat? Rupa Ramana, lalu apa? Ganda Ramana, Ganda Ramana, ada rasa Ramana, ya rasa ya, dan oja, Ahara. atau ahara. Kalau Romo masih melihat ini sebagai wihara, Romo masih melihat ini sebagai altar rupang yang bagus, kita tidak melihat, kita sebenarnya melihat, tapi sebenarnya tidak melihat. Karena kalau kita hanya melihat, sekedar melihat, pasti timbulnya adalah awini boga rupa 8. Karena ada wisdom di sini. Kalau masih menganggap ini wihara bagus, nanti atau altar bagus, nanti kalau Romo melihat altar yang jelek, ada perbandingan nggak Romo? Pasti ada perbandingan. Kalau Romo melihat altar yang bagus, tiba-tiba melihat altar yang jelek, Romo nggak ada perbandingan, berarti Romo melihat yang sekedar melihat. Tapi kalau Romo sudah melihat altar yang bagus, ya wihara yang bagus, tiba-tiba Romo melihat altar atau wihara yang jelek, pasti ada perbandingan di sini.
Walau kita tahu melihat rupang Buddha, melihat altar wihara yang bagus, bulatan yang bermain adalah ahituka cita yang 8, bukan yang 7. Walau ini adalah buah yang baik nih, Rom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini semua yang bagus nih kan, ini juga sebagai ahituka, kusala, vipaka cita. Ini melihat wihara, Romo, saya nggak semua orang bisa ke India, nggak semua orang bisa ke tempat wihara-wihara yang bagus loh, Romo. Karena wipakanya nggak bagus. Gitu loh ya. Contoh sederhana lah, Romo ya, misalnya di wihara di daerah-daerah terpencil, boro-boro dia bisa melihat biku. Lihat biku mungkin setahun sekali. Dulu belum ada YouTube ya, belum ada mimbar agama Buddha, cuma di TVRI doang. Ya kita ketemu yang Mulia Bante kan hanya pasti TV aja. Tapi sejak ada siaran YouTube dan segala macam, mau ngelihat Buddha, melihat apapun, bisa anytime gitu ya, Romo. Tapi artinya bertemu dengan langsung ketokohan biku gitu ya, apalagi itu biku itu adalah biku yang kita anggap sebagai orang yang sangat baik, orang yang terpelajar, kan pasti kita senang. Nggak gampang bertemu orang bijaksana loh, Romo. Sama ketemu wihara juga yang bagus kan nggak gampang, Romo. Pasti ada kusala wipaka yang baik kan. Nah tapi sekarang apakah dengan kita berkunjung ke wihara itu tidak timbul kemelekatan baru, Romo? Kalau tidak timbul kemelekatan baru berarti saya hanya sekedar melihat hanya untuk melihat. Begitu, Romo Effendi. Oke, makasih Romo. Iya. Jadi harus melihat awini boga rupa 8 semuanya ya Romo. Iya, betul, Romo. Jadi Romo melihat cewek, melihat siapapun semuanya awini boga rupa 8. Dan untuk bisa melihat awini boga rupa 8 harus belajar abhidhamma. Dan supaya bisa melihat awini boga rupa 8, setelah pengetahuan abhidhamma yang kita pelajari harus ikut retret. Meditasinya vipassana. Terpulang dari retret, semua yang Romo lihat hanyalah awini boga rupa 8. Sadu. Luar biasa. Ya, semoga sudah membuat pencerahan buat Romo Effendi. Apapun fenomena dilihat, baik atau buruk, semuanya hanyalah awini boga 8. Baik, ada pertanyaan satu lagi, Romo, dari Ibu Lucy. Ya, silakan Ibu Lucy. Di unmute speakernya. Selamat malam, Romo. Nama budaya. Romo, saya mau tanya yang tadi yang penjelasan tentang kesempatan satu kali kalau misalnya dalam pencapaian dari Sotapanna. Nah, ini yang mau saya tanyakan itu waktu pada Bante Ananda itu kan sebelum dia mencapai arahat itu dia udah Sotapanna ya. Dengarnya begitu, dan dia bisa mencapai pada arahat pada kehidupan itu juga. Nah, maksud tadi yang dikatakan bahwa kita punya kesempatan satu kali itu, maksudnya dalam satu kehidupan itu kalau mencapai itu bisa langsung tek gitu, atau gimana, Romo? Kan kalau dikatakan Sotapanna itu 7 kali lagi kelahiran, sedangkan kalau di Bante Ananda itu dia bisa langsung gitu, Romo. Baik. Itu, Romo. Baik ya, terima kasih. Betul ya teman-teman nih, kita begini maksudnya saya tadi adalah pencapaian Sotapati maganya nih ya, maganya. Saya cuma menekankan maganya. Sakadagami maga ini saya tekankan lagi. Anagami maga ya. Dan arahata maga. Jadi Ibu Lucy, maga ini hanya sekali. Ya ini cuman Sotapati maga hanya satu kali kita capai dalam kehidupan ini. Sakadagami maga hanya satu kali dalam kehidupan ini. Maganya ya, Anagami maga satu kali. Seumur hidup kita, sepanjang kehidupan kita sampai mencapai kesucian, kalau satu kali sudah mencapai ini pasti otomatis pala. Tapi kalau pala bisa ribuan kali, miliaran kali. Ini ekuparennya tidak terhingga. Kenapa tidak terhingga? Tadi contoh kasus misalnya, seorang, kan tadi contohnya Ibu Lucy adalah Biku Ananda kan? Yang Arya Ananda. Ya.
Bante Ananda kalau tidak salah dia mencapai Sotapati itu hampir cukup lama ya, 40 sampai 25 tahun ya pencapaian. Ketika beliau menjadi pengikut Daya Kasang Buddha sudah 25 tahun, beliau tetap masih Sotapati Magapala loh. Gitu kan? Dia Sotapati Magapala. Nah, pada saat Sang Buddha Parinibbana, 3 bulan setelah Sang Buddha Parinibbana kan kita tahu tuh yang Arya Mahakasapa melakukan sebuah screening bahwa Mahakasapa itu melakukan sebuah screening akan mengulang Dhamma Winaya waktu itu kalimatnya ya. Mengulang Dhamma Winaya karena ada Bante Subada ya yang mengatakan aku bebas karena Sang Buddha sudah parinibbana, tidak ada lagi yang pantas untuk bla 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 bla. Akhirnya Mahakasapa mendengar dan Mahakasapa mengulang yang dikenal sebagai konsili pertama di Gua Satapani ya. Konsili pertama, kongres lah ya. Konsili pertama. Tapi syaratnya kata Mahakasapa dia harus seorang arahat. Arahata. Padahal si yang mulia Bante Ananda ini baru mencapai Sotapati Pala. Dan kita tahu bahwa Sotapati Pala Maga itu kalau langsung otomatis dia mencapai Pala. Dan seorang Sotapati minimal 1 kali arahat, setelah ini bisa langsung sekali kelahiran arahat, atau bisa saja 5 kali maksimal arahat, atau 7 kali lagi arahat. Kalimat sekali ini bukan berarti nunggu meninggal, bisa tidak begitu juga. Itu Bu. Pemahamannya sekali ini kalau sekarang bisa mencapai Sotapati, di kehidupan saat ini juga bisa mencapai anak arahat gitu maksudnya. Tapi nggak loncat begitu, karena begini ceritanya. Ketika yang Arya Ananda ingin mencapai arahat, sementara syarat untuk masuk adalah mencapai arhata ya di konsili ini, beliau adalah seorang sekretaris Buddha nih kalimatnya, bendahara Dhamma ya. Ananda terus meditasi nggak mencapai dia semakin dia keras ingin mencapai untuk mencapai kesucian, dia nggak mencapai. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sacrifice, dia bilang kalau sudahlah, kalau memang tidak bisa mencapai kesucian arahat ya sudah, tidak apa-apa. Ketika dia sudah melepaskan semua, dia ngantuk sekali meditasi, dia pas mau berbaring tidur gitu ya, langsung mencapai arahat. Kalimatnya begitu. Tapi ingat ya, untuk mencapai arahat itu dia tidak berarti loncatin ini, nggak bisa. Dia loncatin ini dalam hitungan jentikan jari, 1/10 pangkat 17. Dalam hitungan detik jari, ketika mau berbaring langsung sakadagami, anagami, dan arahat gitu ya. Sehingga pada saat konsili pertama, Ananda muncul dengan kekuatan dengan kekuatan idihnya, tiba-tiba muncul di hadapan 500 para biku. Nah, di situ para biku tahu dengan tiba-tiba muncul Ananda, berarti Ananda adalah seorang arahat gitu ya. Nah, jadi kalimat sekali dalam sekali ini berarti hanya pencapaian maga. Nanti Ibu Lucy akan mengerti siapa itu Wisaka. Wisaka adalah wanita upasika di zaman Sang Buddha yang menyokong orang kaya raya yang mendukung keberadaan Buddha Sasana. Beliau membangun Pubarama kan di selatan Magadha kan. Wisaka itu Sotapati, sama kayak Ananda nih, Sotapati. Ya, Sotapati, Magapala. Waktu dia dinikahkan oleh orang tuanya dengan 8 pemangku adat, di masa itu kan dia harus tinggal sama mertua, padahal dia kan kaya raya kan. Dan ketika ibu mertuanya, ayah mertuanya tidak mau berdana, ketika ada para biku lewat, Wisaka mengatakan kepada para biku, maaf Bante, orang tua saya hanya makan sisa, makan nasi basi. Ibu mertua sama ayah mertuanya kan kaget sekali kan dibilang begitu, mertuanya dibilang makan nasi basi atau makan sisa. Akhirnya dipanggil 8 tokoh adat, dia sampaikan, didebatkan oleh Wisaka bahwa kenapa ibu mertuanya dan ayah mertuanya itu makan nasi sisa, karena dia tidak mau melakukan kebajikan kembali. Nah, karena itulah Wisaka dikenal sebagai Pubarama, ibu dari mertuanya gitu maksudnya ya.
Karena dia ibu dan mertuanya, dia Sotapati loh teman-teman. Ya, Wisaka itu dia punya perhiasan namanya Mahalata Pasadana. Mahalata Pasadana itu terbuat dari 7 permata. Sempat hilang di wihara, ditemukan oleh Bhikkhu Ananda. Lalu dikasih ke Wisaka. Wisaka bilang, semua barang yang ada di wihara itu milik wihara. Dan akhirnya dilelang dan tidak ada orang pun yang bisa membeli. Akhirnya perhiasan Mahalata Pasadana itu dibeli kembali oleh Wisaka. Saking kaya rayanya beliau ya. Wisaka meninggal di usia 120 tahun, tapi wajahnya seperti 16 tahun. Wisaka punya 20 anak laki-laki dan 20 anak perempuan. Dari 20 anak laki-laki dia punya cucunya masing-masing, anaknya masing-masing punya 20 anak laki-laki lagi dan 20 anak perempuan. Yang perempuan juga begitu, dari hasil pernikahannya dia punya 20 anak laki-laki dan 20 anak perempuan. Wisaka sekarang ada di alam Newasanya di alam Paranimita Wasawati. Dia lahir di alam Paranimita Wasawati, di 6 alam dewa yang paling tertinggi yang mampu menciptakan ciptaannya. Dia bisa mampu menciptakan dewa lain. Di sini dia sedang, karena Wisaka termasuk dalam kategori seorang Sotapati yang lahirnya 7 kali lagi. Kalimatnya begitu. Dia sekarang di alam Paramita Wasawati, nanti selesai dia lahir di alam setelah ini selesai, dia akan lahir di alam Awiha, Awiha belum, nanti naik lagi Awiha Atapa, Atapa belum, Sudasa, Awiha Atapa Sudasa Sudasi, Awiha Atapa Sudasa Sudasi Akanita. Nah di situ. Jadi dihitung dari mana? Dari 1 dari alam manusia, tapi 6 nih kan berarti kan setelah kelahirannya kan kalimatnya kan maksimal. Ya. Sotapati di alam manusia, kelahiran kedua Paranita Wasawati di alam Dewa 6, lalu ada alam Sudawasa 5, Awiha, Atapa, Sudasa, Sudasi, Akanita, berarti hanya 6 kali. Jadi ini kalimatnya ada kalimat bukan 7 kali lagi, tapi maksimal 7 kali lagi. Ya, begitu Ibu Lucy. Jadi seperti itu tahapannya, tetap bukan berarti setelah 7 kali lagi dia langsung loncat dari Sotapati langsung ke arah hak, nggak bisa. Tetapi harus dilalui. Sakadagami, Anagami harus dilalui. Nanti kalau Ibu Lucy lihat di bab 1, tetap meditasi dengan JM8. Jalan Mulia berunsur 8. Ya, mengamati kehidupan ini sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Begitu Ibu Lucy, terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Baik, semakin seru saja Romo perbincangan malam ini, tapi sudah lewat 7 menit. Sudah lewat 8 menit Romo. Sepertinya waktunya sudah cukup Romo. Oke, terima kasih Romo Ramani semua atas perhatiannya. Semoga dengan kita belajar Dhamma, Buddha Dhamma terus lestari. Sadu, 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 sadu. Baik, Anumodana Romo Ruby. Selanjutnya, mari kita lakukan pelimpahan jasa dengan bersikap Anjali. Mari kita limpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, dan semoga kebajikan ini dapat mengikis kilesa hingga pencapaian nibbana. Hendak mayang patidanang karo mase punya sidani katasa yana nyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawan taca mayang mata pita dayo Tita me capya ditawa anye majata werino sata titanti lokasming te buma catuyo nika pance kacatuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumo dantu te saya ye cimang napajananti dewa Tesang niwedayo
Maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe satta sada hontu awera suka jiwino kema padan japa pontu te sasa sijatang suba sadu sadu sadu. Baik, mari kita akhiri kelas malam ini dengan pembacaan nama Karapata. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangghang namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, Rama Ramani Kalyanamita, terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma, jaga kesehatan, Sukhi Hontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhana, Romo Rubi. Namo Buddhaya, Namo Dana, Namo Namo Teman sekalian. Namo Dana, Romo Rubi. Romo.